Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Azam dengan nomor NIM 2023-23001. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada. Oke, video ini diperuntukkan untuk keperluan UTS dari mata kuliah Cyber Security yang diampu oleh Bapak Herianto. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian atau perbedaan dari Telnet dan SSA. Jadi kedua teknologi ini, Telnet dan SSA itu protokol yang dibuat untuk kemudahan bagi pengguna. Sebenarnya fungsi utamanya itu untuk meremote, sama-sama untuk meremote. Cuma untuk perbedaannya ada pada teknologi keamanannya. Yang pertama saya akan jelaskan untuk Telnet. Telnet ini dia cukup masif di zaman dahulu dipakai karena memang Telnet adalah teknologi pertama yang dimana bisa untuk meremote suatu server atau suatu device. Jadi Telnet ini dia untuk port defaultnya yaitu 23. Nah, kenapa Telnet sekarang sudah tidak digunakan kembali untuk masa modern ya sekarang istilahnya, untuk masa-masa gini? Kenapa cenderung SSH yang lebih digunakan untuk masa-masa ini untuk meremote server? Yang pertama, Telnet sekarang sudah tidak aman karena semua data yang dikirim termasuk sandi nih ya, dia dalam bentuk plain text. Jadi untuk kerentanan penyadapan ini sangat tinggi ya, karena sangat mudah untuk orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan yaitu informasi data dari teknologi Telnet ini ya untuk remote. Nah, kita langsung ke SSH. Nah, kenapa SSH untuk sekarang ini dia bukan paling sering, emang dipakai ya kebanyakan. Kenapa? Karena dia yang pertama dia sudah memiliki atau sudah menggunakan enkripsi. Misalnya ada enkripsi AES di SSH. Jadi untuk melindungi data, terus autentikasi dan integrasi komunikasi ini sangat kuat banget. Dan dia sudah untuk teknologi enkripsinya itu dia menggunakan end to end. Jadi untuk komunikasinya dia menggunakan end to end. Jadi nggak ada campur tangan pihak ketiga gitu ya. Untuk port defaultnya sendiri untuk SSH dia itu 22. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan utama kita ya. Di sini kita akan menjelaskan perbedaan kenapa telnet lebih mudah atau rentan diretas atau disadap oleh orang yang tidak bertanggung jawab dibandingkan dengan SSH yang kerentanan atau vulnerability-nya masih istilahnya tingkatnya masih cukup lah karena dia sudah enkripsi ya, terenkripsi. Oke, di sini saya langsung menampilkan untuk OS. Jadi operasi sistem ini saya dapatkan dari Cisco, Cisco Cyber Essential atau Academy, di mana di dalamnya sudah meliput banyak tools-tools. Nah, kita coba login user dari Cisco ya. Nah, di sini sudah ada tools-tool yang digunakan untuk akademi pembelajaran lah istilahnya. Sekarang kita pertama buka terminal dulu. Karena di sini saya akan menjelaskan uh, atau mendemonstrasikan kenapa telnet ini bisa nggak aman sedangkan SSH aman gitu ya. Yang pertama di sini kita akan menggunakan tools yang namanya Wersak. Di mana Wersak ini berfungsi untuk uh, mengontrol atau melihat jalur-jalur komunikasi jaringan. Yang pertama kita di sini kita ketikkan sudo wireshark. Nah, di sini minta passwordnya kita masukin. Nah, kemudian di sini dia bakal otomatis ngebuka tools atau aplikasi Wireshark yang ada di OS ini. Nah, setelah itu kita akan di sini bakal ngelihat semua jaringannya, semua jalur atau semua komunikasi jaringan yang ada di perangkat ini. Maka dari itu kita klik yang ini, klik dua kali. Nah, di sini Wireshark bakal capture komunikasi apa yang istilahnya sedang berjalan di OS ini, itu sistem ini.
Nah, kita mau perbedaan nih untuk telnet dan juga SSH ya. Jadi pertama kita buka, oke, kita buka terminal lagi. Nah, di sini kita coba menggunakan telnet localhost. Loginnya password. Oke, ini sudah berjalan ya. Terus coba kita lihat juga nih. Nah, di sini sudah ada, udah istilahnya komunikasi udah jelas. Terus kita kita berhentiin ya, kita capture. Oke. Di sini kita coba filtering. Kita tulis telnet, kemudian kita klik. Jadi protokol hanya protokol telnet aja yang keluar di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa telnet itu sekarang sudah jarang atau tidak digunakan lagi. Yang pertama, telnet dia tidak terenkripsi. Jadi untuk protokol atau komunikasi dia benar-benar istilahnya eh, tanpa ada enkripsi atau terbuka gitu secara jambrang tanpa enkripsi dari headernya, terus jadi dari jumlah total length datanya, habis itu dari source-nya dan destination-nya, terus dari banyak. Jadi flow di sini juga terlihat semuanya, location-nya juga terlihat. Jadi memang untuk telnet ini zaman dulu memang digunakan karena zaman dulu untuk teknologi enkripsi memang tidak terlalu ini lah ya, tidak terlalu masif seperti sekarang ya. Nah, maka dari itu akhirnya SSI itu tercipta untuk menghindari atau mengurangi vulnerability dari akses atau dari protokol jaringan untuk remote suatu server gitu ya. Nah, di sini untuk informasinya telnet data dia tidak terenkripsi, terus byte-nya juga kelihatan semua di sini. Ada 640 bits, terus protokolnya juga terlihat. Jadi benar-benar untuk telnet ini tidak disarankan untuk zaman untuk apa untuk masa-masa modern untuk saat ini dan kedepannya karena memang ini istilahnya peluang atau membuka peluang untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, setelah itu kita coba sekarang kita coba jalani lagi terus kita hapus filternya, kita sekarang coba bedain nih, kita coba ya SSH localhost itu eh oke, sudah kita lokal sudah kita jalanin, habis itu kita capture lagi, kemudian kita filter lagi mengenai SSH. Nah, oke, di sini yang pertama SSH ya. Kenapa SSH paling sering digunakan atau memang standar istilahnya untuk sekarang ya digunakan untuk remote server ya? Kenapa? Karena yang pertama di sini untuk dia semua komunikasi dia, paket yang dia kirim, komunikasi antar klien dan server, dia semua itu dienkripsi. Jadi kita nggak bisa ngelihat nih, nggak bisa tahu nih dari isi dari datanya misal. Jadi kita hanya tahu atau istilahnya hanya terlihat di sini paketnya itu ya gini doang, kagak ada penjelasan. Jadi dia hanya menampilkan enkripsi paket dengan kode-kode yang istilahnya emang ini udah bagus ya karena dia AES ya. Jadi kita nggak bisa tahu ini paket berisi apa atau apakah ini paket misal buat login kah atau gimana kan kita nggak tahu karena SSI ini protokol SSI ini sangat-sangat mengurangi vulnerability dengan teknologi enkripsi, salah satunya AES. Jadi bisa kita simpulkan
Perbedaan Telnet dengan SSH yaitu dari segi keamanannya. SSH jauh lebih aman dibandingkan Telnet. Mengapa demikian? Karena Telnet masih mengirim atau berkomunikasi menggunakan plain text. Jadi data yang terkirim itu masih terlihat. Kemudian SSH dia sudah mengenkripsi atau semua komunikasi antar klien dan server dia menggunakan protokol enkripsi. Salah satunya AES. Jadi walaupun kita kita pakai Wireshark, maka kita tidak bakal bisa melihat paket apa yang dikirimkan oleh si SSH ini karena dia sudah pakai enkripsi gitu. Maka dari itu saya simpulkan SSH jauh lebih aman dibandingkan Telnet. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen. Thank you.